Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang kedua, di episode ke-10. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang Kang Unang dan Kang Dudung, ya kalau tidak salah, sedang menuju ngobrol bersama si Aki, ya, Mbah Dukun lah, untuk katanya mau ikhtiar. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga Kak Sadayana yang di Sukabumi, yang di Sumatera, yang di Surabaya, mungkin di Jawa Tengah, mangga cara ketan. Sebenarnya Ujang, yang menentukan itu bagaimana nanti yang goib. Yang goib teh maksudnya gimana, Abah? Aki? Iya itulah. Yang goib itu adalah yang membantu Abah dalam melaksanakan ataupun mengikhtiarkan yang Ujang harapkan Ujang ini. Oh, tapi kira-kira apakah nanti yang goib ini bisa melaksanakan ataupun mengabulkan permintaan kami? Aki tidak janji Ujang, tapi sejauh yang Aki pengalaman Aki, yang goib yang diminta tolong sama Aki ini selalu bisa melaksanakan yang Aki perintahkan. Oh, kalau begitu ya mudah-mudahan saja ya, harapan kami juga ini bisa terlaksana, dikabul oleh yang goib ini. Ya, mudah-mudahan saja. Oh, kalau begitu apa syarat-syaratnya, atau mungkin apa yang harus kami lakukan untuk agar supaya harapan dan keinginan kami ini bisa dikabulkan, Aki? Sebenarnya tidak ada syarat bagi untuk yang Aki jalani mah, tapi merenang Ujang harus menyediakan kebutuhan yang Aki yang perlukan agar untuk bisa menyambungkan dari permaksudan Ujang ini kepada yang goib. Kira-kira syaratnya, pemenuhan syaratnya itu apa maksudnya? Iya, langsung saja tuh Aki dikatakanlah. Wah, tunggu, kalau seperti ini Aki tidak bisa menentukan karena semuanya harus sesuai dengan keinginan yang goib ini. Jadi bagaimana tuh sekarang? Tunggu sebentar, Aki mau bersemedi dulu, jangan diganggu beberapa saat. Aki mau mencari wangsit ataupun ilapat. Nanti akan ada perintah dari yang goib apa yang dia inginkan untuk melaksanakan apa yang Ujang harapkan ini. Gitu ya, Ki? Ya, kalau begitu Aki minta izin dulu, Aki mau ke dalam. Diusahakan jangan ada yang mengganggu Aki apapun yang terjadi. Jadi
Ujang-ujang tidak boleh mengganggu Aki. Tunggu saja di sini sampai Aki keluar. Berapapun lamanya Aki di dalam, ujang-ujang ini tidak boleh mengganggu ya. Oh, ya. Silakan saja atau Aki. Iya, Aki ke dalam dulu ya. Kemudian benar saja si Aki Ireng itu segera masuk ke dalam kamarnya yang katanya mau bersemedi atau mencari wangsit, mencari ilham mungkin, berhubungan berenang dengan katanya yang goib. Nggak tahu ini apa ini ya goib nih. Sementara itu Mang Unang dan Mang Dudung menunggu dengan sabar di ruang tengah di rumahnya si Aki Ireng. Beberapa saat telah berlalu dan kemudian si Aki itu pun kembali keluar. Ketika si Aki keluar ini terlihat oleh Mang Unang dan juga Mang Dudung seperti dari kamarnya banyak sekali asap, dan ketika si Aki keluar ini sangat wangi sekali ataupun bau dengan wangi-wangian kemenyan dan wangian yang lainnya, sampai si Mang Dudung hampir saja kebesekan bersin karena saking tajamnya wangi dari dalam ruangan kamarnya si Aki tersebut. Kemudian si Aki itu pun duduk di antara ditemani kedua orang di depannya, dua orang tamunya itu. Ujang, ternyata syarat yang diinginkan oleh yang goib ini mudah susah. Mudahnya sudah ada di Aki. Ini dia, kata si Aki tersebut sambil memperlihatkan sebuah cincin yang dihiasi dengan batu akik berwarna merah menyala. Sepasang cincin batu akiknya terlihat sebesar jempol tangan, kuku jempol tangan cukup besar terlihat, dan warna merahnya begitu menyala. Tapi ini namanya batu ali. Batu ali ini sudah dikasih gagang, sudah siap dipakai dengan cincinnya. Jadi nanti yang goib ini akan menjadi khodam kepada ujang-ujang dengan cara masuk ke dalam batu cincin ini atau batu akik ini. Cuman masalahnya batu ini disebut batu ali merah dalima. Namun batu seperti ini di pasar pun banyak. Kalau nyari di tukang-tukang batu akik juga mungkin ada. Biasa saja seperti batu-batu yang lainnya. Tapi setelah diisi oleh khodam, batu ini akan mengabulkan semua yang diinginkan oleh ujang-ujang. Terutama tadi ujang pengen diselamatkan dari setiap mara bahaya, dari gangguan-gangguan manusia jahat seperti perampok, jin-jin ataupun dedemit. Selain itu juga akan menjadi pengasihan kepada ujang-ujang. Jadi wataknya itu, perbawanya itu, orang-orang akan sayang kepada ujang-ujang ini. Kalau bertani akan sukses subur, kalau berdagang pelanggan akan banyak. Kemudian kalau menjadi seorang pekerja itu, dudungan ujang, bos ujang itu akan sayang kepada ujang-ujang. Dan juga tentunya akan memudahkan pintu milik akan banyak kepada ujang-ujang. Jadi
kalau dari kerugian-kerugian yang kemarin itu terjadi kepada Ujang-Ujang akan segera bisa diganti. Tapi bukan berarti dikembalikan barang-barang yang tadi, bukan. Tapi akan dibantu oleh khodam dari Batu Ali ini, sehingga Ujang-Ujang akan mudah mendapatkan lagi barang-barang seperti yang sudah kehilangan kemarin. Itu maksudnya Ujang-Ujang. Oh, gitu ya Ki. Kemudian bagaimana cara? Oh, apakah sekarang khodamnya sudah masuk? Itu khodamnya ini ya sudah masuk. Tapi cincin ini, cincin aki yang sudah diisi tadi dengan khodam untuk cincin buat Ujang, khodam untuk cincin buat Ujang satu lagi. Tapi harus ada maharnya, itu persyaratannya. Wah, jadi harus dibeli Ki. Ujang pantang bagi Aki untuk menjual barang-barang pusaka, barang-barang yang sudah diisi khodam, pantang sekali. Kata Aki juga, ini mah gratis, tidak perlu dibayar, tapi harus diberi mahar. Ini bukan jual beli, ini mahar untuk khodam yang sudah mengisi Batu Ali ini. Itu kalaupun Ujang-Ujang memang mau melaksanakan syarat dari Aki tadi. Kalau tidak mah Aki tidak memaksa, dan juga memang Aki tidak bisa menjanjikan apakah nanti khodam-khodam ini akan sesuai yang Ujang-Ujang harapkan. Itu mah kalau Ujang-Ujang percaya kepada Aki. Oh, gitu ya Ki. Mana ya Mang Unang, mana nih? Apakah Mang Unang sanggup membayar maharnya katanya? Dan ini mah bukan jual beli. Wah, bentar dulu. Oh, Ki. Oh, mahar yang dimaksud apa? Oh, atau apakah bentuk barang? Apakah bentuk, kalau kata orang tua mah puasa gitu ya? Atau bentuknya uang gitu? Apa pengorbanannya? Pertanyaan yang bagus, Ujang. Aki bah tidak mau dengan uang, dan ini mah bukan jual beli. Syarat dari yang goib ini katanya pengen sepasang cincin emas dari masing-masing untuk satu Batu Ali ataupun satu khodam yang masuk ke dalam Batu Ali ini. Jadi kalau Ujang-Ujang ini ada 2 Batu Ali, berarti 2 pasang cincin emas yang besar-besar, yang gak perlu yang gede-gede gramnya, yang paling kecil saja tidak apa-apa. Yang penting mah cincin emas 1 pasang, berarti 2. Kalau 2 cincin ini berarti 4 cincin ataupun 2 pasang cincin. Begitu menurut Aki mah. Oh, kalau cincinnya di sini ada di Aki. Wah, Aki mah tidak menjual cincin emas seperti itu. Kalau Ujang mau, Ujang silahkan beli saja ke kota Kedayu. Di sini mah cukup. Oh, nanti turun dari gunung ada kampung. Di kampung itu, sehingga berjalan lagi itu sudah menuju kota besar, kota pelabuhan Sunda Kalapak. Di sana banyak singgonggo yang jual cincin emas. Awas, harus cincin emas, jangan cincin palsu emasnya. Dan 2 pasang berarti 4 buah cincin. Itu syaratnya. Oh, gitu ya Ki. Jadi saya harus pergi dulu membeli cincin itu. Ya, itu mah terserah Ujang saja. Kalau sudah bisa itu, kalau sudah syaratnya ada, silakan Ujang kembali ke sini, bisa diambil. Kalau belum ada mah, ya gimana Ujang saja itu mah. Kata Aki juga, Aki mah tidak memaksa. Dan
juga ujang-ujang yang sengaja menemui Aki ke saung Aki di sini. Ingat, ini Aki gak jual beli, enggak. Aki mah ini mah hanya mahar. Itu pun keinginan dari yang goib yang akan membantu ujang-ujang untuk membantu mencapai keinginan ujang-ujang ini. Wah, gitu ya. Berani mengundang? Ya, mau tidak mau. Kalau begini berarti kita harus pergi dulu membeli cincinnya, menyediakan syaratnya. Kalau begitu mah Aki, atuh udah mau gimana lagi itu syaratnya. Saya mah mau pamit aja tuh. Mau melunasi itu apa tadi teh. Waduh, mahar ujang, mahar cincin ini ujang. Ya itu maharnya. Gimana Mang Dudung? Ya saya juga kalau begitu mah berarti sama dengan Mang Unang, harus bisa melunasi ya. Melunasi, aduh jadi bingung deh ini mahar ya. Ya menyumponan, aduh menyediakan maharnya berupa sepasang cincin. Ya gitu ujang. Kemudian Kang Dudung, Kang Unang pun berpamitan kepada si Aki. Setelah itu mereka berdua keluar dari rumah si Aki. Ketika di luar rumah si Aki, Bang Unang, gimana tuh sekarang? Bang Unang, apakah mau disediakan persyaratan dari si Abah tadi? Gimana lagi atuh? Emang syaratnya seperti itu. Kalau kata si Aki, di lembur sebelah pengkolan kesini kan ke Bojong Salak. Kalau ke sana itu katanya ada kampung. Gak tahu tadi kampung apa. Cuman nanti dari kampung itu ada kota yang disebut Sunda Kelapa. Nah di sana kita bisa beli cincin tadi yang persyaratan tadi. Gimana? Kang Dudung bawa uang? Ya Kang Dudung bawa uang kak? Sebenarnya mah ada ini. Saya bawa uang, tapi saya rasa tidak akan cukup kalau untuk beri 2 pasang cincin mah. Kang Dudung juga tahu, 1 cincin itu kalau diberikan kepada domba saja sudah punya domba. Wah, domba jangkar lah, domba muda yang siap dipelihara. Jadi seolah-olah ini 2 ekor domba nih, sepasang cincin teh. Harganya kalau diuangkan kan lumayan itu. Gimana lagi ya tuh dah. Begitu syarat si Aki. Gimana kalau Mang Dudung mau melaksanakan, mau beli atau gimana? Gak tahu, tapi kalau Mang Unang punya atau bawa uangnya, saya pinjam dulu atuh. Jadi pinjam dulu sebagian kepada Mang Unang. Itu pun kalau Mang Unang bawa ada gitu. Ya mungkin lagi miliknya Mang Dudung juga. Saya kebetulan kemarin kan kecurian domba teh ya, sekalian saja domba bikangnya juga dengan anak-anaknya saya jual. Anaknya ada 3, induknya ada 1. Jadi ya kalau dibelikan sama cincin mah bisa dapat 4 cincin. Tadi kan Kang Dudung punya bawa juga, jadi cukup lah kayaknya. Kalau beli cincin lain mah kita cari yang paling ringan sajalah gramnya. Yang penting mah sepasang cincin untuk saya dan sepasang cincin untuk Kang Dudung. Jadi 4 cincin, lumayan lah ya, kecil-kecil juga. Yang penting mah syarat ini mah. Wah, tapi kan tadi harus emas asli katanya. Iya, harus emas asli. Ya udahlah kalau begitu mah. Ayo kita ke kota dulu. Iya tuh, ayo. Singkat cerita, Mang Dudung dan Mang Unang pun saat itu juga segera pergi ke kota untuk mencari cincin sebagai persyaratan mendapatkan cincin jimat, seolah-olah gitulah ya, ataupun batu ali, katanya merah dalima yang sudah diisi khodam. Mungkin ini ya judulnya khodam dalam cerita Raka Sukma ini. Ada yang ingin katanya ikhtiar goib dengan membeli khodam dengan persyaratan tadi kata si Aki Irama seperti itu.
Singkat cerita, Mang Unang dan Mang Dudung pun sekitar tengah hari sudah kembali lagi ke rumahnya si Aki Ireng dengan membawa cincin. Beruntunglah dengan uang dari Mang Dudung dan Mang Unang masih bersisa beberapa rupiah lagi. Jadi tidak sampai habis uangnya untuk diberikan persyaratan, dan juga persyaratan yang diinginkan oleh si Aki Ireng bisa tetap disediakan, yaitu 2 pasang cincin emas untuk 2 cincin yang sudah diisi khodam tea. Singkat cerita lagi, kemudian Mang Dudung dan Mang Unang pun segera menyerahkan persyaratan dari si Aki, dan tentu saja si Aki pun segera memberikan cincin masing-masing 1 kepada Mang Unang dan Mang Dudung. Menurut si Aki, cincin itu harus disimpan, dikenakan, dipakai di jari telunjuk, dan harus terlihat oleh orang. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat, harus kelihatan oleh orang yang jahat tersebut. Kalau sedang berdagang, harus terlihat oleh para pembeli. Kalau ingin disayangi bos ataupun dudungan, katanya harus pun kelihatan oleh tuan ataupun bos yang dimaksud, sehingga efek dari cincin ini bisa langsung terasa oleh Mang Unang dan Mang Dudung. Setelah semuanya selesai, kemudian Mang Dudung dan Mang Unang pun segera berpamitan kembali dari si Aki Ireng ini. Setelah menyerahkan persyaratan yang diinginkan, kemudian mereka pun kini telah mengenakan cincin pegangan, katanya cincin khodam yang dikenakan di telunjuk sebelah kiri masing-masing kedua orang ini. Kedua orang ini pun segeralah pulang kembali ke rumahnya melalui jalan yang sama. Namun ketika mereka berada di kampung Bojong Salak, ada beberapa orang yang mengingatkan bahwa sebenarnya hutan kaki gunung Luhur itu banyak sekali terdapat para perampok yang boleh jadi akan membahayakan kedua orang ini. Beruntung saja tadi pas mereka datang atau berangkat melalui jalan yang dimaksud, hutan tipis ataupun hutan kebun di kaki gunung Giri Luhur itu tidak diganggu ataupun dibegal oleh para perampok. Tapi kalau sekarang khawatirnya mereka akan dijegat ataupun dibegal oleh para perampok. Mang Unang dan Mang Dudung karena merasa mereka tidak membawa barang-barang berharga, hanya sedikit uang dan juga pakaian yang dikenakan saja. Kalaupun yang dimaksud barang berharga adalah cincin pusaka yang baru saja didapatkan dari si Aki Ireng. Kemudian Mang Udang berkata kepada Mang Dudung, "Mang Dudung, ada benarnya juga nih menurut si bapak tadi, warga di Bojong Salak tadi yang mengingatkan kita. Jadi jangan memakai, katanya, jalan sebelah kiri ini. Jalan sebelah kiri ini kan masuknya seperti yang jalan tadi. Tapi tadi juga kita waktu jalan ke sini kita diganggu. Dan juga memang kita tidak tahu. Tapi kalau sekarang saya merasa khawatir. Jadinya takut kalau kena rampok. Kita muter saja di jalan sebelah kanan. Kita ke kota lagi. Tapi kalau jalan sini mah ya seperti Mang Dudung juga tahu. Kita jadi berjalannya bisa sampai nyampe besok nih. Itu pun tidak tahu pagi, tidak tahu sore nih. Kalau menurut saya mah gak apa-apa, kita jalan
pasisian hutan ini ajalah, daripada kita harus berjalan lebih lama mah capek. Dan kalaupun kita harus menginap, nanti nyampe ke rumahnya bisa jadi besok, lusa, malam, atau mungkin jadi makin jauh lah jalannya. Sekalian kita coba kalaupun bertemu dengan perampok, kata si Aki itu kan, dengan cincin ini kita bisa bisa terhindar dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Kita jajal saja sekalian. Bener juga ya, bener. Wah, ternyata emang Dudung ini cerdas juga. Dudung teh tuh. Setelah kedua orang ini sepakat akan tetap menempuh perjalanan menembus hutan kaki gunung Giri Luhur, walaupun sudah diingatkan yang katanya suka ada perampok di kawasan tersebut, namun mereka berdua sengaja ingin juga sekalian katanya menjajal pusaka cincin hodam yang baru saja mereka dapatkan dari si Aki Ireng. Hari 1 jam telah berlalu, mereka menempuh perjalanan menembus hutan kaki gunung Giri Luhur. Dari kejauhan pun terdengar suara-suara hewan. Kemudian ketika mereka berada di tengah perjalanan, benar saja di sebuah tikungan di balik pohon besar muncullah 2 orang berpakaian serba hitam mencegat arah jalan mereka. Mereka berdua berada di tengah jalan, sengaja menghalangi perjalanan mereka. Dudung, siapa itu? Apakah orang yang lagi sama seperti kita di perjalanan, atau seperti yang disebutkan warga teh yang dimaksud rampok teh ini? Wah, saya juga tidak tahu, tapi dari ciri-cirinya mah sepertinya ini yang akan mengganggu teh, orang yang akan merampok teh seperti ini. Wah, kealaman juga saya dirampok terang-terangan seperti ini. Mana tuh? Ternyata kalau menghadapi seperti ini mas saya jadi sember, jadi takut. Ini gara-gara Kang Dudung nih, saya juga takut gimana. Dia berdua, kita berdua, lawan saja. Masa? Kalaupun mereka mau merampok, kan kita mah tidak punya apa-apa. Ya juga ya, belum tentu juga mereka mau merampok ya. Itu pikiran yang bagus. Namun ketika mereka berkata sambil berbisik demikian, dari arah belakang terdengar suara ketawa. Kenapa Kisanak? Apa yang kamu bicarakan, Kalian takut? Dengan agak terkaget, kemudian Mang Unang pun menoleh ke arah belakang. Ternyata dari arah belakang justru ada sekitar 4 orang yang juga berpakaian sama serba hitam, yang sedang berdiri sambil bertolak pinggang. Waduh, Mang Dudung, ini ada 4 orang di belakang, di depan ada 2. Wah, kita ditikung nih, 6 orang, 2 lawan 6 atau ribu. Wah, kalau gini mah benar-benar celaka, Mang Unang, Mana nih? Ya, kita dengarkan sajalah. Mana tuh? Bagaimana ini? Kalian mau kemana sebenarnya? Apa yang kalian miliki? Kalian dari mana, mau kemana, dan kalian bawa barang apa? Kalau ingin selamat, serahkan semua barang berharga kalian kepada kami. Orang yang agak tembem, agak gendut, satu lagi orang yang agak jangkung, kurus, kata orang yang berada di belakang Mang Unang dan Mang Dudung. Yang dimaksud dengan agak gendut adalah Mang Unang, dan yang dimaksud agak kurus adalah Mang Dudung. Kalian ini bisu ya atau tuli? Tidak mendengar pertanyaan orang? Jawab perkataan saya. Kalian
Sudah dari mana? Kalau tidak dijawab, kalian tahu rasa ini. Kata perampok tersebut sambil memperlihatkan golok yang berada di pinggangnya. Oh, Mang Dudung, jawab atuh. Saya mah takut ini. Ini gak bisa ngomong. Itu bisa ngomong. Aduh aja ini mah. Mang Dudung aja yang jawab. Kamu aja, Mang. Gimana tuh? Ya udah, biar saya aja yang jawab. Kata Mang Unang mengalah. Maaf, Ki sana. Kalau saya berjalan ke tempat anda ini, tapi saya mah tidak mau maksud apa-apa. Saya tadi kalau ditanya mah ya mau ke kampung Handap di kaki gunung luhur. Mungkin para tuan-tuan ini juga tahulah kampung Handap, lembur Handap mah. Dan saya baru selesai dari kampung Bojong Salak. Mau ya pulang lah. Bohong kamu. Emangnya kami tidak tahu kamu itu dari arah Bojong Salak? Mungkin iya, tapi arah dari Bojong Salak itu kesananya itu ada arah ke kota. Pasti kalian saudagar yang sudah pulang berdagang. Kalian pasti bawa harta. Coba perlihatkan harta kalian, serahkan kepada kami. Ayo. Kemudian Mang Unang mengangkatkan tangannya. Tanpa sengaja pun terlihat oleh para perlampung tersebut bahwa Mang Unang memakai sebuah cincin dengan bermatakan batu akik yang berwarna merah muda menyala. Ampun, saya mah tidak sudah ke kota. Saya baru dari silaturahmi. Ampun, saya mah tidak punya harta benda. Saya mah hanya mau numpang lewat saja, mau pulang. Ampun. Kata Mang Unang ampun-ampunan. Melihat Mang Unang yang seperti ketakutan itu, dengan tanpa dikomando pun Mang Dudung pun sama mengangkatkan tangannya sambil meringis. Walaupun dia tidak berkata seperti Mang Unang, Mang Dudung pun seolah-olah takut, merasa menyetujui apa yang disampaikan oleh Mang Unang. Dia merasa takut dan meminta ampun. Entah apa yang terjadi ketika Mang Unang dan Mang Dudung mengangkatkan tangannya dan dengan tanpa sengaja memperlihatkan batu akik yang berwarna merah menyala itu sampai terlihat oleh para perampok. Kemudian sang ketua perampok itu berkata, "Mana kawan-kawan? Ini malah jadi meong ini. Wah, apakah dua orang tadi boleh jadi khodam gunung luhur ini atau debit gunung luhur? Kenapa jadi harimau? Ayo kita pergi. Seolah-olah diberikan komando. 4 orang yang sebelumnya berada di belakang Mang Dudung dan Mang Unang pun kemudian lari tunggang-langgang ke arah yang berbeda, bersembunyi. Dan bahkan ada 2 orang yang lari ke depan menyusuri jalan sampai tidak terlihat lagi oleh Mang Dudung. Mang Unang seketika itu melihat pula ke arah yang tadi sebelumnya terdapat 2 orang perampok. Yang pertama-tama kali mencegatnya, terlihat juga 2 orang ini pun sudah lari. Keduanya jauh menembus masuk ke dalam hutan belantara di tempat itu. Waktunya sudah cukup. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mungkin benar bahwa khodam yang dimasukkan katanya ke dalam cincin itu benar-benar melindungi Mang Dudung dan Mang Unang? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Dangol.
Semoga menghibur dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui perami.